Kali ini kita buka catatan tentang filosofi dan spirit credit union. Catatan ini bisa berdampak pada anggota. Mungkin anggota perlu tahu karena mereka harus ikut memiliki, ikut menentukan, ikut menjalankan, dan ikut bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan credit union miliknya. Oke, kita buka catatannya. Jika bermanfaat, silahkan share. Ada tanggapan, silahkan komentar. Mau tahu semua catatan, silahkan subscribe. Makan singkong sambil nongkrong, jangan bengong. Ayo langsung ditonton. Ray Fashion mengatakan pada orang yang ingin membentuk credit union. Dia mengatakan, saya tidak menawarkan kepada Anda sebuah keajaiban yang akan membebaskan Anda dari kemiskinan tanpa ada usaha dari Anda sendiri. Tetapi ada satu cara yang saya tidak tahu apakah orang-orang dapat mengikutinya. Namun, jika semua orang bekerja sama untuk hal yang baik, akan dapat mencapainya. Cara yang saya maksud adalah pembebasan diri dari segala keinginan. Kita harus memulai dari prinsip dasar ini, dengan memperbaiki kesejahteraan moral dan fisik, serta meningkatkan keuntungan. Pemberian pinjaman bagi komunitas miskin yang rajin diberikan agar mereka dapat menikmati ketekunan dari penghematan yang dilakukannya, sehingga mereka tidak lagi berjerih payah untuk keuntungan rentenir yang seolah-olah menolong mereka tetapi justru membuat mereka terperosok pada kemiskinan yang lebih dalam dan pahit. Poin-poin pernyataan Ray Fashion itu meliputi tentang kemandirian, di mana perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri, tentang bekerja sama. Jadi diperlukan kerjasama untuk menolong diri mereka sendiri, tentang kontrol atau pengendalian diri. Anggota dituntut menjadi lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Tidak semua keinginannya harus dipenuhi. Tentang prinsip dasar kesejahteraan adalah dengan memperbaiki kesejahteraan moral dan fisik serta meningkatkan keuntungan. Tentang pemberian pinjaman kepada yang rajin adalah merupakan sebuah proses belajar perbaikan diri dan tidak instan, agar anggota tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Saya pernah menyatakan tentang tujuan kredit union. Apakah Anda masih ingat? Bahwa kredit union tidak terbatas pada pemberian pinjaman saja. Tujuan utama kredit union lebih ditekankan pada pengendalian penggunaan uang anggota, memperbaiki nilai-nilai moral dan fisik serta mendorong anggotanya untuk mandiri. Penyadaran ini dilakukan melalui pendidikan kepada anggota. Itu merupakan cara untuk meningkatkan kondisi semua anggota dalam segala hal. Jadi uang bukanlah tujuan. Selain itu, credit union juga memiliki misi ganda, yaitu misi ekonomi dan misi sosial. Misi ekonomi adalah menjadi lembaga keuangan yang aman dan sehat sebagai hal utamanya, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat di semua wilayah pelayanan. Artinya kredit union harus mampu mengelola secara sungguh-sungguh keuangannya yang bersumber dari anggota tanpa perlu ada subsidi atau donasi dari pihak lain. Misi sosial adalah untuk membantu anggota meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberi akses produk dan layanan keuangan yang berkualitas dan dengan memperkuat kualitas moral mereka. Dalam hal ini, credit union senantiasa menyediakan produk pelayanan keuangan sesuai kebutuhan anggota, sehingga anggota memiliki perencanaan keuangan pada tahap-tahap kehidupannya, dan anggota memiliki kemandirian untuk memberdayakan dirinya sendiri. Spirit gerakan organisasi. CU tidak terbatas pada pinjaman saja, karena CU bukan lembaga keuangan yang mencari keuntungan semata dan juga bukan lembaga sosial. Kedua, memberdayakan anggota melalui pendidikan, yaitu meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan, sehingga mendorong anggotanya menjadi lebih bijaksana dalam mengelola keuangan agar mampu merancang masa depannya. Diperbaikan moral, yaitu mengedepankan kejujuran pada anggota termasuk organisasi, sehingga anggota dan organisasi dapat dipercaya, membawa manfaat, dan menjadi teladan di sekitarnya. Perbaikan fisik, yaitu menyelenggarakan produk pelayanan sesuai kebutuhan anggota di setiap tahap kehidupan. Dan mendorong anggota menjadi lebih mandiri, yaitu menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota sehingga memiliki bekal untuk memulai usaha produktif sesuai kemampuannya.
Jadi, gerakan kredit union ala Raiffeisen adalah memanusiakan manusia, jadi membangun kesadaran dan perubahan pola pikir dan tindakan yang memberdayakan, membebaskan, serta mensejahterakan anggota, memampukan anggota menjadi lebih berdaya dan mandiri, melatih pengendalian penggunaan uang, membantu anggota untuk keluar dari kemiskinan, dan membawa perubahan dalam hidup anggota dan masyarakat sekitarnya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Dan kredit union bukan hanya sekedar lembaga simpan pinjam. Ada 9 prinsip penyelenggaraan kredit union. Pertama, keanggotaan terbuka dan sukarela. Jadi setiap orang dapat menjadi anggota dan memanfaatkan pelayanan CU secara bertanggung jawab. 2. Pengawasan demokratis, sehingga setiap anggota memiliki hak sama untuk bersuara dan berperan memberikan pendapat untuk kemajuan organisasi. 3. Tidak diskriminatif, di mana setiap anggota diperlakukan sama. 4. Pelayanan kepada anggota, artinya semua pelayanan keuangan ditujukan kepada anggota. 5. Distribusi kepada anggota. Jadi hasil pelayanan keuangan dibagikan kepada anggota sesuai besaran saham yang dimiliki atau digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada anggota. Nomor 6, membangun stabilitas keuangan, jadi melalui pembentukan cadangan yang memadai untuk memastikan kesinambungan pelayanan kepada anggota. 7. Pendidikan yang terus-menerus, di mana CU secara aktif melaksanakan pendidikan untuk mendorong penggunaan uang secara bijaksana kepada anggota juga di dalam organisasi. 8. Kerjasama antar kredit union. Untuk mewujudkan ketahanan filosofi dan keberadaannya, maka kredit union secara aktif membangun kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 9. Tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, CU menjunjung pembangunan manusia dan pembangunan sosial dengan ikut membangun tatanan perekonomian masyarakat. Keberhasilan kredit union perdana itu menggunakan 3 pilar dasar yang sampai saat ini masih tetap digunakan. Yang pertama adalah pilar pendidikan, dengan slogan dimulai dari pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan bergantung pada pendidikan. Yang kedua adalah pilar swadaya atau kementerian, dengan slogan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dalam hal ini, tata kelola pelayanan keuangan hanya diperoleh dari simpanan anggota di lingkungan komunitasnya. Pilar ketiga adalah pilar solidaritas, dengan slogan People Helping People Help Themselves, atau Anda susah, saya bantu, saya susah, Anda bantu. Pilar ini diimplementasikan melalui kesepakatan kontribusi setiap anggota untuk mendapatkan santunan apabila ada anggota mendapat musibah, sakit, atau meninggal dunia. Arti logo Universal Credit Union pertama, mula dunia, menunjukkan bahwa gerakan CU merupakan gerakan yang mendunia. 2. Keluarga berisi ayah, ibu, dan anak menekankan pada pembangunan manusia. Pembangunan manusia melalui pendidikan dalam keluarga. Keluarga menjadi inti kekuatan gerakan. Nomor 3, tangan kiri dan kanan. Tangan kanan melambangkan swadaya, tangan kiri melambangkan solidaritas. Semua anggota saling menopang sesuai motonya People Helping People Help Themselves. Struktur organisasi. Rapat anggota adalah struktur tertinggi dalam organisasi yang menetapkan keputusan. Kemudian pengurus pengawas yang membuat kebijakan atas keputusan dalam rapat anggota. Kemudian manajemen. Manajemen adalah yang menjalankan kebijakan yang dibuat oleh para pengurus dan pengawas. Kemudian anggota. Anggota yang menjalankan apa saja prosedur dan syarat atas kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi tugas dan fungsi rapat anggota adalah menetapkan keputusan, maka memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengubah anggaran dasar, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas, menetapkan RKAPB, yaitu rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja, dan mengesahkan laporan keuangan pada saat draft, meminta keterangan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, dan menetapkan pembagian SHU. Sedangkan tugas fungsi pengurus pengawas adalah membuat kebijakan. Pengurus pengawas adalah aktivis atau relawan anggota kredit union. Fungsi pengurus sebagai pengambil keputusan, wali, simbol organisasi, dan mengabdi. Memiliki tugas merencanakan, menyusun, mengendalikan, dan berwenang membuat ketentuan dan kebijakan. Fungsi pengawas sebagai jembatan pengurus dengan auditor dan mengawasi serta memastikan aset CU terlindungi dan dikelola efisien. Untuk manajemen, tugas dan fungsinya adalah menjalankan kebijakan, adalah
Operasional organisasi. Staf manajemen adalah anggota kredit union yang digaji bulanan untuk melaksanakan kebijakan pengurus, mengelola organisasi sesuai kebijakan yang ditetapkan pengurus, mentaati ketentuan AD, ART, kontrak kerja, dan kebijakan yang ada. Agar organisasinya sehat, maka anggota harus terlibat aktif. Mereka harus berkewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan kewajiban atas pinjaman serta ikut pendidikan wajib yang telah ditetapkan. Seimbang dalam menyimpan dan meminjam agar organisasi tetap sehat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan CU termasuk ikut merawat, mengawasi kondisi tempat pelayanan agar tetap rapi dan bersih, mentaati ADART, ketentuan rapat anggota dan ketentuan lainnya, serta memelihara serta menjaga nama baik CU. Inilah arsitektur rancang bangun organisasi kredit union yang memiliki 3 pilar utama, yaitu fondasi utama, tata kelola internal, dan citra organisasi. 6 corporate value kredit union. Pertama, sikap. Senantiasa bertindak positif dalam menanggapi sesuatu, yaitu saling menghormati, menjunjung HAM, menjaga kesatuan, mau bekerja sama, mengedepankan musyawarah dan berkeadilan. 2. Visioner. Memiliki cara pandang masa depan. Seseorang yang visioner memiliki strategi yang tepat untuk langkah ke depannya dengan menciptakan, mengkomunikasikan, merumuskan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan sesuatu. Ketiga, kejujuran. Melalui sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, dan mengatakan atau melaporkan hal-hal yang sungguh terjadi atau sesuai fakta. 4. Pengorbanan. Untuk mau berjuang atau memberi hal yang sangat bernilai bagi diri sendiri dan orang lain yang sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukannya. 5. Keberanian. Memiliki semangat untuk bertindak yang dipikir secara matang dan terukur sebelum melakukan, termasuk kesiapan jiwa atau hati untuk menerimanya. 6. Integritas. Adalah kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Kemudian level di atasnya yaitu kebijakan komprehensif berbasis corporate value organisasi. Yang pertama, disiplin keuangan dan pengendalian administrasi yang tidak berkompromi. Berlaku untuk semua anggota sesuai dengan ketetapan dan kebijakan standar operasional yang ada. 2. Pengembangan produk sesuai kebutuhan anggota dengan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan agar terus dapat meningkatkan pelayanan. Yang ketiga adalah pengembangan SDM yang ada untuk meningkatkan kompetensi dan komunikasi yang lebih sesuai. Kemudian untuk level di atasnya adalah monitoring dan evaluasi sistem terintegrasi atau pengawasan hasil kebijakan. 1. Sebuah lembaga yang aman harus ditunjang dengan disiplin keuangan dan pengendalian administrasi yang baik. Untuk menopang kualitas produk dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, maka harus ditunjang dengan sistem informasi pasar dan pengembangan kemudahan akses produk yang ada. Ketika dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya, maka diperlukan sistem pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Dengan rancang bangun tersebut, maka citra organisasi atau persepsi masyarakat atas kredit union atau citra kredit union sebagai organisasi dikenal sebagai lembaga yang aman, produk pelayanannya berkualitas, dan orang-orang yang dipercaya. Nah, saat ini kita bisa bertanya, lembaga yang aman, apakah legalitas organisasi sudah terpenuhi? Apakah struktur organisasi jelas dan lengkap? Apakah konsisten menyelenggarakan RAT setiap tahun? Produk dan pelayanan dibutuhkan masyarakat. Apakah produk keuangan rasional dan menjawab kebutuhan? Apakah lebih mudah dan nyaman untuk mengakses produk keuangan pelayanan yang ada? Apakah konsisten mengedukasi dan memberikan pelatihan ke anggota? Dikelola orang-orang yang dipercaya. Apakah gedung tempat pelayanan terawat bersih, rapi, dan hijau? Apakah ada informasi tentang organisasi yang terpampang jelas? Apakah pelayanan manajemen memuaskan dan berstandar sama? Apakah ada perbaikan jika pelayanan tidak memuaskan? Kredit union senantiasa menerapkan keuangan yang efektif dengan cara prinsip swadaya. Jadi sumber modal berasal dari simpanan-simpanan anggota di mana 10-20% dialokasikan untuk dana likuid dari pos simpanan saham dan simpanan wajib, 70-80% pinjaman beredar dialokasikan dari pos berbagai simpanan non-saham, kurang dari 5% kredit lalai, dan kurang dari 5% aset tidak menghasilkan dialokasikan dari pos modal lembaga. Dalam prinsip pendidikan, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang sudah mengikuti pendidikan sehingga anggota memahami nilai dan spirit kredit union
Anggota memahami tanggung jawab, kewajiban, dan hak sebagai anggota. Anggota memahami perhitungan dan proses transaksi keuangannya. Dan prinsip solidaritas, jadi jumlah simpanan dan pinjaman dalam kredit union memperhatikan prinsip keadilan sehingga ada pembatasan pemanfaatan keuangan kepada anggota di mana 70-80% pinjaman berasal dari total simpanan anggota di tempat pelayanannya. Maksimal simpanan dari satu keluarga tidak melebihi 10% total simpanan di tempat pelayanannya. Maksimal pinjaman dari satu keluarga tidak melebihi 10% total pinjaman di tempat pelayanannya. Beginilah jaringan kredit union, di mana kredit union Indonesia terafiliasi dengan kredit union Asia dan kredit union di dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa motivasi Anda menjadi anggota gerakan kredit union? Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Jika ada kelebihan, nggak perlu dikembalikan. Jari kelingking digigit kepiting. Thank you for everything. Sampai jumpa di catatan belajar kredit union selanjutnya.